Negara Asia Tenggara yang mana paling banyak menggunakan pemain naturalisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Asia Gold tentang pemain naturalisasi yang digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Studi ini dilakukan berdasarkan skuad timnas masing-masing untuk jeda internasional Oktober 2024. Dalam laman Instagramnya, pemain naturalisasi yang dimaksud di sini adalah pesepak bola yang tidak memiliki garis keturunan atau kakek neneknya yang lahir di negara tersebut. Para pesepak bola ini mendapatkan identitas suatu negara setelah 5 tahun tinggal di negara tersebut. Studi yang dilakukan Asia Gold ini menunjukkan ada 2 negara di Asia Tenggara yang menjadi pemakai jasa pemain naturalisasi terbanyak, yaitu Kamboja dan negara tetangga Malaysia. Pemain naturalisasi yang dimaksud Asia Gold tersebut yaitu pemain yang tinggal di negara bersangkutan dalam durasi tertentu. Dengan menggunakan indikator tersebut, maka para pemain keturunan yang dijadikan warga negara Indonesia seperti Justin Hubner, Tom Haye, Rafael Struijk, dan lain-lain tidak masuk dalam hitungan. Mereka-mereka ini berganti kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, sehingga tak masuk dalam hitungan tersebut. Sedangkan pemain yang dapat berganti kewarganegaraan atau membela negara tempat mereka tinggal setelah beberapa tahun dan berdasarkan regulasi FIFA, pemain harus tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun atau setelah usia 18 tahun. Dalam rilis tersebut, Kamboja memiliki 3 pemain, yaitu Hikaru Mizuno dan Yudai Ogawa dari Jepang, serta Muhammad Fiz dari Afrika Selatan. Kemudian Malaysia juga mempunyai 3, yaitu Enrique Dos Santos dari Brasil, Paulo Jose dari Brasil, dan Romal Morales dari Kolombia. Negara Asia Tenggara yang mana paling banyak menggunakan pemain naturalisasi untuk kejohanan Piala Asia di Qatar? Vietnam hanya menggunakan 1 pemain naturalisasi, iaitu di posisi penjaga gol, Philip Nguyen. Thailand menggunakan 2 pemain naturalisasi, iaitu Elias Dolah dan juga Nicholas Mikkelsen. Jurulatih Indonesia Shin Taeyong mempertaruhkan 8 pemain naturalisasi dan 7 daripada 8 pemain naturalisasi itu jatuh kepada kategori pemain warisan. 8 pemain tersebut adalah Mark Klopp, Jody Ahmad, Justin Hubner, Shane Patiyama, Rafael Struijk, Eva Jenner, Ilkan Bagot dan juga Sandy Walsh. Malaysia muncul negara Asia Tenggara yang paling banyak menggunakan pemain naturalisasi, iaitu 13 pemain. 9 daripada 13 pemain naturalisasi adalah jatuh kepada kategori pemain warisan, iaitu Brandon Gunn, Natso Insa, Corbin Ong, Matt Davis, Darren Lock, Junior Estal dan juga Daniel Ting. Manakala 4 pemain yang tidak mempunyai pertalian darah adalah Mahamadou Soumaré, Enrique Dos Santos, Paulo Josue dan yang terbaru Romel Morales. Dan sebelumnya itu mereka juga menaturalisasi beberapa pemain yang tidak memiliki keturunan Malaysia seperti Muhammad Soumaré, Nakso Insa, Sergio Aguero, Liridon Krasniki, Guillermo de Paula Lucero, Lee Tak, David Rowley dan Kiko Insa. Pemain seperti Dion Coles tak dihitung karena punya darah Malaysia yang kini sedang menjadi perbincangan hangat di negara tetangga karena tidak ikut serta dalam pertandingan melawan New Zealand dalam laga persahabatan jeda internasional FIFA Matchday. Berita tergempar tadi, Dion Coles baru saja memaklumkan yang dia tidak dapat menyertai skuad Harimau Malaya untuk menentang New Zealand pada bulan ni. Bagi aku ini adalah satu kehilangan yang sangat besar sebab kita tahu level Dion Coles ni kalau nak compare dengan player-player yang lain, dia lebih tinggi lah. Bagi aku dia lebih berkualiti. Jadi video kali ni aku nak membincangkan kalau tak ada Dion Coles ni, siapakah partnership centre back untuk Malaysia lawan dengan New Zealand nanti. Sebelum tu, korang yang nak support akaun ni boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Sebenarnya kalau ikutkan memang tak banyak pilihan yang kita ada. Kalau korang tengok list ni dekat bahagian defender tu, centre back yang kita ada Feiruz Baharudin, kemudian kita ada Safwan Mazlan, and then kita ada Dominic Tan. Okay? Mungkin ada player-player lain yang boleh bermain 2 posisi, tapi player-player yang aku sebut tadi memang dia punya main position adalah centre back. Jadi aku tengok dekat sini, kita tahu sebelum ni kita dah nampak gandingan Feiruz dengan Dion Coles, yang mana bagi aku agak sayang sebab aku nak tengok chemistry antara 2 player ni bila lawan opponent yang lebih susah macam New Zealand, macam mana diorang punya performance kan. Tapi Dion Coles tak ada, jadi aku rasa gandingan yang akan diguna pakai Malaysia adalah Feiruz Baharudin dan juga
Dominic Tan. Aku nampak Feroz ni dia lebih kompos, manakala Dominic Tan jenis yang keras, jenis yang langgar saja. Dan ini adalah orang kata template lah untuk partnership centre back moden sekarang ni. Seorang kena keras, seorang lagi kena kompos. Contohnya kita ambil Gabriel dengan Saliba ke, ataupun Van Dijk dengan Konate ke. Walaupun Konate tu tak adalah jenis yang kaki tackle, tapi dia memang physically memang jenis yang keras lah. Jadi harapnya Feroz Baharudin dan juga Dominic Tan boleh menjadi benteng kuat untuk Malaysia. Ataupun korang ada player-player lain yang korang boleh cadangkan, yang tidak ada pun dalam list ni, boleh juga cadangkan dekat bawah. So tak lama lagi Malaysia akan berhadapan dengan New Zealand, satu tim yang ranking jauh lebih hebat daripada kita. Dan bagi saya ini adalah ujian pertama untuk Pau Marti. Walaupun dia dah pernah menang Pesta Bola Merdeka sebelum ni, tapi inilah dia lawan yang selayaknya. Jadi mungkin kita boleh borak sikit pasal potential line up yang akan dikeluarkan oleh Malaysia. Okey, jadi bila tengok dekat sini cadangan daripada Palatau Bola ni, saya nampak agak menarik jugalah. Okey, daripada partnership centre back saya dah borak semalam, gandingan Feroz Baharudin dan juga Dominic Tan. And fullback kita macam biasa, Corbin Ong dan juga Matt Davis. Walaupun bagi saya diorang ni dah agak kurang lah sebenarnya. Naik pandai tapi bila nak turun balik tu habis. Kemudian di bahagian tengah kita ada Noah Lane yang mana bagi saya sangat perform dekat Pesta Bola Merdeka hari tu. And then ada Syamil Kuti dan juga Hendrik. Kanan of course kena ada Arif Aiman. Dan belah kiri Faisal Halim tak ada. Kemudian Ahkia pun kurang. Jadi mungkin budak muda ini yang akan diguna pakai, iaitu Hakimi Hazim. Belah depan antara Morales dan juga Darren Lock. Ini adalah full squad untuk Malaysia dan perlu diingatkan yang Dion Coles tidak dapat beraksi. Dalam banyak-banyak ni kita tengok yang menariknya ada budak 19 tahun iaitu Haikal Danish yang telah pun dipanggil sebab perform untuk Under 19 lah. Perlu diingatkan, Dion Coles tak ada. Dua-dua centre back ni diorang kena jaga. Chris Wood yang tengah perform dekat EPL sekarang. Even Chelsea pun boleh bolos tau dengan Chris Wood ni. Okay, so apa pendapat korang pasal line up tadi? Korang boleh komen dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. Ya, Indonesia bersama negara lain seperti Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam tidak memiliki pemain naturalisasi model tersebut. Dan Indonesia pernah menggecarkan naturalisasi model begitu pada masa lalu. Pemain seperti Christian Gonzalez, Victor Igbonivo, Beto Gonçalves, Mark Locke, dan banyak lagi yang lain dinaturalisasi setelah tinggal lama di Indonesia. Namun seiring pergantian kepengurusan PSSI, Indonesia lebih fokus pada pemain-pemain keturunan yang berkualitas dengan tetap mengembangkan persepak bolaan di dalam negeri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.